Halo, Assalamualaikum semuanya. Kita sekarang bahas elips yang pertama ya, tentang unsur-unsur dan persamaan elips pusat 0,0. Kalau unsur memang unsur-unsur itu yang di pusat 0,0 maupun yang di pusat P, Q akan sama aja. Tapi kita nanti akan menentukan gimana caranya dapatnya gitu ya. Kan biar kita tahu bentuknya kayak gimana, dia ada di mana gitu dan seterusnya. Oke, sekarang kita yang 0,0 dulu. Nah, gambarnya itu bisa jadi seperti ini atau biasa disebut elips horizontal. Sebentar. Nah, biasa disebut elips yang horizontal atau yang ini yang vertikal. Nah, berarti kan horizontal itu identiknya dengan sumbu X ya, atau mendatar, makanya nanti gambarnya lebih lonjong ke yang mendatarnya, yang vertikal yang ke atasnya gitu. Nah, sebenarnya kalau nentuin yang 0,0 itu enak, karena kan dia pusatnya 0,0, berarti kiri kanan atas bawah gampang gitu nentuinnya. Misal seandainya di sini ada min 5, berarti kanannya pasti 5. Kita nggak perlu nentuin atau ngitung banyak banget gitu. Kalau ke atasnya 2, berarti bawahnya min 2. Sama juga yang vertikal juga. Misal di sini 7, berarti bawahnya min 7. Ini misalnya 4, berarti ini min 4. Gitu kan, simetris gitu ya. Jadi kita nggak perlu nambahin sesuatu. Oke, kita balik lagi. Kalau misalnya kita mau nentuin persamaan, berarti kita harus tahu dulu bentuk umumnya kayak gimana. Nah, kita ingat-ingat lagi bentuk umum persamaan elips itu adalah yang 0,0 ya. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kalian boleh pakai langsung kayak gini dengan catatan si A kuadrat sama si B kuadratnya tuh kalian tentuin sendiri mau jadi mayor minor atau mau jadi memang temennya X kuadrat atau temennya Y kuadrat gitu. Nah, kalau misalnya yang enak diingat itu kita lihat dulu dari gambarnya. Yang horizontal itu dia kan tadi identik dengan panjangnya di sumbu X ya. Maksudnya yang paling panjangnya ada di sumbu X. Berarti kita pakai aja bentuk umumnya jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan catatan A kuadrat ini adalah sumbu mayor. Nah, ini sekalian ya, sambil ya kita ke unsur-unsurnya. Dan ini adalah sumbu minor. Oke. Nah, dengan seperti namanya mayor dan minor. Mayor pasti mayoritas dong yang paling banyak ya. Minor berarti yang kecilnya. Nah, berarti di sini karena horizontal jadi X kuadratnya teman di bawahnya atau koefisien 1 per A kuadratnya jadinya itu yang panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar ini itu nanti bakal nemu persamaan kayak gini nih. Nah, X kuadratnya kan tetap ya bawahnya atau penyebutnya nanti jadi A kuadrat. Nah, di sini A-nya adalah dari sini ke sini itu namanya A. Ini juga A ya. Berarti ini jadi A kuadrat atau 5 kuadrat jadi 25. Nah, ini ditambah Y kuadrat per 2 kuadrat berarti jadi 4 sama dengan 1. Berarti persamaannya udah gitu aja. Gitu ya. Nah, oke, nanti kita lanjut ke sumbu mayor minor. Kita di sini dulu. Lanjut dulu ya. Nah, kita lihat yang vertikal. Kalau lihat yang vertikal itu ada di X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat. Sebenarnya kalau rumusnya kayak gini juga nggak apa-apa. Yang penting kalian ingat kalau misalnya kalau misalnya lagi vertikal gitu ya, yang penyebutnya Y kuadrat akan lebih besar daripada penyebutnya X kuadrat. Sama kebalikannya kayak yang horizontal tadi gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu, yang ini nanti kita akan dapat dia X kuadrat per, karena B-nya lihat. B-nya yang kecil kan, berarti ini 4 jaraknya. Atau ini kita tandain B kali ya. Ini B, ini juga B. Gitu. Berarti kalau B kuadrat berarti 4 kuadrat 16 ditambah Y kuadrat per A kuadrat berarti 49 sama dengan 1. Sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat gambar. Di gambar itu ada kelihatan tadi ya kita tandain dengan atau pakai kuning deh. Dengan A. A itu kita namakan sumbu mayor itu kita dapatkan di sumbu X-nya kan. Berarti sumbu mayor itu yang panjangnya. Sumbu minor tadi yang pendeknya. Nah, kalau kita mau mencari panjang sumbu mayor artinya kita mau cari dari ujung sini ke ujung sini. Kalau kita lihat di gambar dia adalah 2A. Kalau misalnya kita lihat di angka, ini kan udah ada angkanya ya. Berarti dari min 5 ke 5 jaraknya berapa?
berarti 10. Nah 10 ini didapat dari mana? Dari 2 kali A atau 2 kalinya mayor, 2 kali 5. Bener ya? Jadinya 10. Nah makanya sumbu mayor itu rumusnya adalah 2 kali A. Atau bolehlah 2 kali sumbu mayor, gak usah diingat-ingat A-nya. Nah yang sumbu minor berarti kebalikannya, dari ujung sini ke ujung sini. Berarti ya udah, dia kan karena B-nya berarti sama dengan 2B. Kalau ditanya panjang ya. Kalau misalnya panjang, berarti kita di sini deh. Kita simpulin. Berarti kalau yang ditanya panjang sumbu minor itu akan jadi 2B. Tapi kalau misalnya yang ditanya B-nya aja, berarti kan harus dibagi 2 ya. Atau kita mau cari ini nih, berarti kan itu harus dapat B-nya doang kan, gak bisa 2B terus dikuadratin. Jadi kalau misalnya panjang sumbu minor itu ingatnya dari ujung ke ujung, tapi yang kita pakai di persamaan itu cuma dari pusat ke ujung gitu ya. Oke, panjang sumbu minor 2B, panjang sumbu mayor itu 2A. Oke, nah selanjutnya ada yang namanya titik fokus. Titik fokus kita dapat dari mana? Titik fokus kita ingat-ingat lagi, kalau misalnya titik fokus itu ada di dalam elips, dengan dia pasti ada di sumbu mayor atau sumbu yang paling panjang. Karena ini sumbu mayornya yang X, kalau horizontal ya, berarti titik fokusnya kemungkinan besar di sini atau di sini. Yang sebelah sini berarti di atas atau di bawah gitu ya. Itu namanya titik fokus. Fokus 1, fokus 2. Kita bisa nentuin nanti fokus 1, fokus 2-nya berapa. Oke. Nah, kalau misalnya kita gambar, itu nanti mungkin di sini nggak akan dikasih pembuktiannya. Nanti kita akan menemukan kalau misalnya A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan catatan ini A-nya adalah sumbu mayor ya. Ini adalah mayor, ini adalah minor, dan ini fokus. Jadi tetap aja kalau digambar juga kelihatan, dari tengah ke kanan itu akan lebih besar dari tengah ke fokus. Jadi pasti mayor akan lebih besar. Kita ingat-ingat Pythagoras deh. Kalau yang miring kan pasti lebih panjang ya. Jadi pasti A kuadratnya akan sama dengan yang dua sisinya dikuadratkan. Gitu ya, dijumlah dikuadratkan. Nah, berarti kalau misalnya kita mau cari titik fokus dari hasil yang ini, berarti kita tinggal hitung saja hasilnya. Kalau mau cari titik fokus, berarti harus cari dulu C-nya berapa. Nah, C-nya masukin dulu nih. Tadi kan A-nya udah ada ya. Yang ini nih, kita pakai yang ini. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti A kuadrat itu tadi kan udah dapat 25, B kuadratnya 4. Jadi nanti akan dapat C kuadrat. Oke, berarti C kuadratnya 25 kurang 4. Udah hitung biasa, berarti C-nya akar 21. Oke, berarti kalau dikecilin nggak bisa, udah akar 21 aja. Nah, karena yang ditanya titik loh, berarti kalau titik itu kita akan mendapatkan X, Y gitu kan ya. Nah, ini mah baru C-nya aja, berarti di akar 21. Kita lihat kalau horizontal berarti kan dari ada di sumbu X ya. Kalau di sumbu X berarti Y-nya pasti 0 dong. Oke, karena Y-nya pasti 0, berarti titiknya itu pasti akan dapat di akar 21,0 dan min akar 21,0. Nah, kenapa min? Karena ada kiri kanan. Yang kiri ke sumbu X negatif, yang ke kanan ke sumbu X positif. Udah deh dapat, gitu ya. Yang sebelah sini juga kalian bisa kerjain sendiri dong, nanti akan dapat si titik fokusnya gitu. Selanjutnya ada yang namanya eksentrisitas. Eksentrisitas itu kita dapat dari C per A. Kalau ini mah udah dapat ya, berarti akar 21 per A-nya tadi berapa tuh? A-nya 5. Oke, nggak bisa diapa-apain, udah selesai. Apalagi yang harus kita cari? Latus rectum. Oke, kita cari latus rectum. Latus rectum rumusnya apa? 2B kuadrat per A ya. Oke, karena 2B kuadrat per A, kita substitusi aja. Berarti 2 dikali B kuadratnya 4, A-nya 5. Berarti 8 per 5. Gitu ya, selesai. Untuk garis direktris dan
Yang lainnya bisa nanti dilanjutkan lagi. Tapi kalau yang terakhir nih dulu, mayor, puncak. Kalau misalnya kita lihat puncak, kan tadi gambarnya diulang ya. Karena tadi gambar gini, ini misalnya min 5, ini 5, ini 2, ini min 2, berarti puncaknya ada 4. Ada yang di sumbu mayor, ada yang di sumbu minor. Berarti puncaknya itu, kalau yang di sumbu mayor, berarti jangan lupa kalau di X berarti Y-nya 0. Berarti 5,0 sama min 5,0. Kalau yang di Y berarti jadi 0,2 dan 2,0 gitu ya. Oke, sip. Sampai sini dulu kali ya yang ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh komen-komen. Nanti dibikin lagi videonya. Oke, sampai sini dulu. Nanti bisa di back ya. Bye-bye. Kita ketemu di selanjutnya.